Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Putin Maskawati, NIM 122111302. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal latihan BEP Aplikasi Komputer Ekonomi Manajemen 02. Kita buka soalnya terlebih dahulu. Nomor 3, perusahaan Denox akan memproduksi DVD dengan pilihan biaya sebagai berikut. Disajikan tabel dengan biaya sewa gedung, biaya gaji, bahan baku, dan distribusi, serta skenario 1 hingga 3. Pertanyaannya, dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk berdasarkan BEP dari ketiga skenario di atas? Kita langsung buka aplikasi POM-QM. Kita klik modul, kita pilih Break Even Cost Volume Analysis, lalu kita klik File, New, kita pilih Cost Volume Analysis. Untuk title atau judul, kita klik Denox sesuai dengan nama perusahaan. Lalu Number of Cost, kita pilih ganti 4. Number of Option, kita ganti 3. Lalu kita klik OK. Setelah muncul tabel seperti ini, untuk kos 1 hingga 4, kita ganti nama sesuai dengan tabel di soal. Ada sewa gedung, lalu biaya gaji, lalu bahan baku per unit, lalu yang terakhir biaya distribusi. Untuk option 1 hingga 3 kita ganti menjadi skenario. Skenario 1, lalu skenario 2. Ini besar semua. Skenario 2, skenario 3. Untuk tabelnya kita isi sesuai dengan di soal. Untuk skenario 1, sewa gedung sebesar 4.500.000. Skenario 2, sewa gedung sebesar 5.500.000. Skenario 3 sebesar 5 juta. Biaya gaji di skenario 1 sebesar 500.000. Skenario 2 400.000. Skenario 3 450.000. Untuk bahan baku per unit di skenario 1 sebesar 15.000. Skenario 2 10.000. Skenario 3 15.000. Untuk biaya distribusi, skenario 1 40.000. Skenario 2 30.000. Skenario 3 30.000. Jika tabel sudah terisi semua, bahwasanya di soal diminta diproduksi 100 unit produk berdasarkan BEP. Ini kita klik di sini, kita ubah menjadi 100. Lalu jika sudah terisi semua, langsung kita klik solve. Maka di sini akan terlihat di mana total dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Denox serta ada perbandingan dari skenario 1 hingga skenario 3. Saya akan membacakan hasilnya. Di sini dari soal yang sudah kita salin di tabel diperoleh total biaya tetap. Di sini untuk skenario 1 sebesar 4.500.000, lalu untuk skenario 2 sebesar 5.500.000, skenario 3 biaya tetap sebesar 5 juta. Untuk total variabel atau biaya variabel total per unit itu untuk skenario 1 sebesar 555.000, lalu skenario 2 sebesar
440.000 serta skenario 3 sebesar 495.000. Untuk break even points per unit, di sini ada perbandingan antara skenario 1 dan skenario 2 itu sebesar 8,7, lalu skenario 1 dengan skenario 3 sebesar 8,33, skenario 2 dan skenario 3 sebesar 9,09. Lalu di sini untuk volume analisis karena diminta 100 unit perusahaan memproduksi DVD, maka diperoleh total biaya tetap untuk skenario 1 sebesar sama seperti yang di atas, namun untuk biaya total variabel di sini ada penambahan angka 0. Di sini lebih besar, maka untuk biaya total di sini yang paling rendah adalah milik skenario 2, sehingga manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk? Dari hasil yang sudah kita kerjakan di sini, maka perusahaan lebih condong memilih ke skenario 2 karena biayanya jauh lebih rendah dibanding skenario 1 dan skenario 3. Nah, bukan hanya di tabel ini saja kita dapat melihat hasilnya. Kita dapat melihat grafik, kita klik solution, lalu kita klik crossover grafik. Kita tunggu untuk melihat grafik dari hasil yang sudah kita kerjakan. Di sini ada skenario 1, 2, dan 3. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling rendah adalah skenario 2. Yang paling tinggi adalah skenario 1. Di sini bisa terlihat ya teman-teman untuk tabelnya. Jika kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 3, supaya tersimpan dengan aman dan rapi, kita klik save. Lalu kita simpan dengan nama kita dan soal nomor 3. Lalu kita klik save. Jika sudah, maka hasil pekerjaan kita akan tersimpan di dokumen komputer atau laptop. Demikian penjelasan soal nomor 3 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.